wassalatu ajmain. Puji syukur alhamdulillah hari ini ustazah semuanya kita bisa berkumpul di ruangan ini, insya Allah dalam rangka menuntut ilmu demi pendidikan anak kita, insya Allah. Dan juga demi kita guru agar lebih matang lagi di dunia pendidikan. Insya Allah ustazah semuanya. Selamat menyampaikan salam dan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ustazah semuanya, saya sebagai penutup pada hari ini tidak akan memperpanjang kalimat. Hari ini ustazah Nana akan memaparkan salah satu SPD akan memaparkan salah satu tugas dari program guru gerak yang insya Allah ini juga ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita dalam menjalani dunia pendidikan bersama anak-anak. Ini ada yang sudah kita lakukan, ada yang belum, ada yang sudah maksimal, ada yang belum. Dengan adanya pemaparan dari Ustazah Nana hari ini, insya Allah kita jauh lebih maksimal kepada anak-anak nantinya. Karena ada beberapa perkara yang kita Ustazah belum lakukan. Di sini akan dikasih tahu oleh Ustazah Nana. Baik, karena sebagai penutup tidak akan memperpanjang mukadimah, mungkin langsung saja kita berikan kepada Ustazah Nana, kepada Ustazah Nana kita silakan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Nana. Baik, Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini walau kana al-musyrikun walau kana al-munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa huwa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mensosialisasikan ya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Al-Sa'ad berikan salam tidak berbulan tersampaikan kepada Allah agar dikirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ustazah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada ustazah semua sudah hadir pada kesempatan ini. Yaitu dalam penyampaian ya penerapan budaya positif di sekolah. Jadi di sini kita sebagai CGP ya, sudah menerima ilmu ini. Jadi bagaimana kita menyampaikan ke ustazah ini. Jadi di setiap sekolah itu memang menyampaikan tentang ini menerapkan budaya positif ya. Kira-kira bagi ustazah itu apa yang terpikir tentang budaya positif? Dan itu sudah terbayang ya. Nah, mari kita saksikan ya. Baik, anak sebagai CGP angkatan 11 ya, Kementerian Analogis akan menyampaikan nanti ke ustazah. Perkenalkan terlebih dahulu ya, ini fasilitator anak Ibu Devi Esisna ya, beliau juga orang kapal ilmu. Berikutnya ada pengajar praktik Kopi Andra dan anak sendiri sebagai CGP angkatan 11 Anjur Lutfi. Ya, ustazah yang pertama yang ingin sampaikan terlebih dahulu perubahan paradigma gitu ya. Kegiatannya sini anak akan memberikan ya kegiatan romantis bagi ustazah semuanya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan kembali ya. Jadi ustazah silakan nomor ini berdua, berdua. Nah, isinya nggak usah sendiri. Oke, ada berdua ya. Nah, sekarang ustazah yang ustazah coba, yang ustazah harus memilih ini A, ini B. Yang mana A, B-nya? Coba tentukan dulu. Ini A, ini B ya. A yang mana? Udah jelas ya? Yang mana A, yang mana B? Oke, yang A-nya genggam tangan. Yang A-nya. Oke, yang A ini dia menggenggam sesuatu yang berharga di dalam tangannya ya. Berharga apa itu emas? Sesuatu yang berharga lah bagi ustazah. Mungkin cincin pernikahan gitu ya. Jadi
yang Ustazah genggam itu sesuatu yang berharga. Yang satu lagi, ya, memaksa untuk temannya yang si A ini, yang si B, memaksa temannya bagaimana untuk dia melepaskan yang ada di genggaman. Apakah dengan memarahi, membujuk, marahi, mencubit boleh? Ya, coba kita terapkan ya. Coba ya. Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Ayo yang si A. Sekuat-kuatnya yang si B membuka dengan memaksakan, mengkritikkan, meragukan ya. Ya, silakan. Oke. Ayo marahi, apa deh. Nanti aku kasih tambahan gitu ya. Oke, sudah tahu ya, yang si A mempertahankan, yang si B merayu, memarahi, mencongkel banyak ya. Oke, kita alihkan. Si B lagi menggenggam, yang si A merayu, mencongkel, memarahi, membujuk. Coba kita alihkan. Oke, bagaimana maksudnya? Ya, stop. Baik, Ustazah. Oke, Ustazah sudah melakukan ini. Kira-kira apa yang terjadi? Yang si A duluan saja. Apa yang terjadi ke si A? Apakah mau dirayu atau tetap mempertahankan yang berharga itu? Tetap mempertahankan yang berharga itu. Oke, Ustazah. Kita lanjutkan ya. Apakah Anda sebagai B membuka kawan tangan Anda? Mengapa? Dan apa alasan Anda? Gitu ya. Berarti Ustazah tadi sudah menggenggam hal yang berharga. Kenapa Ustazah tidak membuka? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa nggak membuka? Ini kan tahu tadi hal berharga. Kenapa nggak membuka? Karena saking berharganya. Mempertahankan apa kira-kira? Apa alasannya kira? Karena sesuatu itu bagaimana Ustazah? Ayo, berharga ya. Oke, jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Ya, oke. Berarti Ustazah lah yang akan membantu seperti apa nih Ustazah? Atau seperti apa yang Ustazah lakukan? Ustazah yang menentukan sendiri. Betul ya? Ya, kita ini misalnya kita mau ke depannya mau apa? Apa yang kita lakukan itu mau apa? Itu kita yang kontrol sendiri. Betul ya? Apakah Ustazah contoh Ustazah mau marah sebetulnya, tapi Ustazah seperti orang senyum? Bisa nggak kayak gitu? Dan semua itu dalam kontrolnya kita itu yang Anda sampaikan tentang kemarin. Mengubah persepsi kita, bagaimana kita itu untuk bisa menggerakkan yang diri kita pribadi untuk mengkontrol sesuatu. Paham Ustazah? Oke, kita lanjutkan. Nah ini, bila kita ingin membuat kemajuan pelan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah gerak keajuan kita. Nah, mungkin selama ini kita tahu dari positif ini, apa yang kita terapkan mungkin menurut kita sudah betul ya. Ya, tapi apa yang sudah betul? Nah, ini kita pelajari hari ini. Oke. Lanjut tentang, di sini Anda sampaikan dulu tentang makna kata disiplin. Kalau Ustazah yang selama ini Ustazah apa itu disiplin? Apa Ustazah kali? Apa disiplin Ustazah kali? Mengikuti aturan yang berlaku. Oke, di sini ada pendapat bahwa dia dari Bantaran menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Kembali kepada kepalan tangan kita tadi. Berarti disiplin yang kita tuh tergantung pada diri kita sendiri, mengontrol diri kita. Betul tidak? Oke, itu yang disiplin ya. Oke, kita lanjutkan. Sebagai pendidik. Nah, di sini kita masuk lagi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Ya, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Paham Ustazah? Intrinsik itu seperti apa? Sama seperti kepalan tangan tadi, berarti berasal dari diri kita sendiri. Oke, lanjutkan dulu. Yang C ya, nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira kalau nilai-nilai kebajikan universal itu kita mengalami kemana? Kira-kira apa menurut saya yang merupakan nilai-nilai kebajikan? Coba sebutkan
percaya diri. Oke, ya. Di sini perhatikan semuanya. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, yang ingin dicapai setiap individu, sifat-sifat positifnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada lagi teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ya, termasuk dengan institusi. Ya, Ustazah, di sini yang Ustazah lihat, ya, mungkin selama ini kita sudah menerapkan, ada tak Ustazah di dalam menerapkan hukuman? Ada tidak? Menerapkan hukuman ada tidak? Ada. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Di sini tentang teori motivasi. Nah, di sini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Apa contohnya? Contoh Ustazah nih. Ustazah misalnya disuruh oleh kepala sekolah hadir berulang ini. Ustazah hadir ke sini karena apa? Kenapa? Takut kena marah atau takut kena kurang gaji atau seperti apa? Hah? Ingin dapat ilmu atau karena apa? Ini kembali untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, motivasi dari Ustazah datang ke sini untuk apa? Jawab satu orang saja. Zalesi, motivasinya apa? Untuk menambah wawasannya. Terus Ustazah Aliki untuk mendapatkan pahala, Masya Allah. Itu adalah kalau di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah motivasi terendah bagi dia. Berarti kalau Ustazah datang ke sini cuma untuk nanti sana, kalau anak nggak ke sana nanti ya kena hukum nanti. Nanti kalau anak nggak ke sana nggak enak sama anak. Oh gimana ya anak tadi nanti nggak enak lah ketemu dengan anak. Itu adalah motivasi terendah. Paham Ustazah? Oke, kita lanjut dulu ya. Dia juga itu yang pertama, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, kita ada namanya program hafalan. Ustazah ada disuruh taksim dan hafalan. Ustazah melakukan itu karena apa? Ada mungkin yang nanya gini, wah, anak kalau nanti udah 1 juz nih ada dapat hadiah nih dari sana nih. Nah, atau dapat hadiah dari Ustaz Ijaz nih. Apakah itu motivasi Ustazah? Apakah itu? Tidak. Motivasi Ustazah apa? Ustazah Isa? Pengen hafal Quran itu alasannya apa? Mendapat hati dalam Allah. Oke, Masya Allah. Berarti motivasinya luar biasa ya. Oke, kalau di sini kalau memang sekedar kita ingin dapat imbalan atau penghargaan, berarti motivasi kita masih nomor 2. Baru lagi yang pertama. Ya, yang tadi yang terendah kan? Berarti ini masih yang menengahnya. Oke, apa motivasi yang bagus? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Berarti menghargai diri sendiri. Kalau Ustazah menghafal Quran itu untuk siapa? Untuk diri sendiri kan? Berbuat baik untuk siapa? Untuk diri sendiri. Belajar untuk siapa? Untuk diri sendiri. Inilah motivasi yang harus kita hidupkan ke anak-anak kita di kelas. Bukan karena dia nanti kalau Ustazah berikan penghargaan, terus dia, wah anak kan dikasih kado sama Ustazah, anak kan dikasih hadiah, disaksi tempat makan, tempat minum, anak mau karena itu. Jangan sampai itu motivasinya. Kita luruskan lagi. Makanya paham Ustazah, bagaimana Ustazah menunjukkan motivasi di dalam diri seorang murid kita. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini yang sampai tadi hukuman dan penghargaan. Hukuman dan konsekuensi termasuk eksekusi ya. Konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Kira-kira menurut Ustazah apa bedanya? Apa beda konsekuensi dengan hukum? Kalau selama ini mungkin kita mikir kok sama kok itu sama sebuah tindakan dari sebuah kesalahan itu aja. Kira-kira menurut Ustazah apa bedanya? Ya, itu yang paling penting kita luruskan. Kalau hukuman, ya, hukuman terletak pada pokok tujuan dan aslinya. Di sini konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dirasakan. Sedangkan hukuman sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Contoh, anak Ustazah berbuat kesalahan, nggak bikin PR, suruh berdiri di luar
1 jam. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ustazah, anak ustazah itu nggak bikin PR, ustazah suruh keluar, suruh berdiri di luar dengan kaki sebelah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau konsekuensi, contoh anak ustazah mencoret ini, dicoret ya pakai pensil, ustazah suruh, nah sini ambil penghapus, dihapus kembali, itu apa gitu? Nah, itulah beda antara konsekuensi dengan hukuman. Berarti di sini kita tidak boleh yang memberikan hukuman yang seperti yang saya bilang tadi. Misalnya anak itu bersalah, kita hukum di lapangan panas-panasan 1 jam, tidak boleh. Yang perlu itu apa? Konsekuensi. Kalau dia melakukan kesalahan, apa bentuknya yang kita lakukan? Nah, jangan sampai kita berikan hukuman berdiri dengan kaki sebelah ya, atau berdiri panas-panas, atau membaca Allahu Akbar sampai 100 kali, itu sama juga dengan hukuman. Ya, nah, tapi yang konsekuensi mengarah pada kesalahan. Contoh, dia mengambil pena temannya. Kalau konsekuensi apa solusinya? Mengembalikan. Itu namanya konsekuensi. Paham saja bedanya hukuman dengan konsekuensi? Beda. Nah, ini contohnya ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Itu apa? Hukuman. Terus lagi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Berarti paham ya saudara? Oke, nah ini. Jadi di sini identitas gagal. Ternyata hukuman itu identitas gagal. Berarti ustazah selama ini memberikan hukuman karena anak itu identitasnya gagal. Kenapa? Di sini apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid anak mengerjakan waktu panjang. Berarti ada ustazah duduk panas-panas 1 jam. Sampai mungkin umur dia udah sekian sampai besarnya kan. Ustazah pasti punya memori sendiri-sendiri ya. Ada nggak perlakuan guru ustazah yang masih bisa diingat sampai sekarang? Ada nggak yang diberikan hukuman gitu? Ya. Kalau anak pribadi, ustazah pernah mendapatkan hukuman. Anak itu datang terlambat ke sekolah. Alasannya itu anak bawa motor, tapi motor itu rusak, anak dorong nggak sampai ke sekolah. Sampai di depan pintu gerbang, apa kata gurunya kan? Oh, tadi malam pacarannya. Belum nanya apa-apa, udah langsung. Tadi malam pacarannya, makanya telat. Jadi telat bangun juga dan telat datang ke sekolah. Itu kan sesuatu yang buruk, betul tidak? Nah, berarti apa yang harus kita lakukan yang pertama? Menanyakan kenapa dia datang. Nah, seperti itu. Jadi yang maksud dengan disiplin tadi, konsekuensi dengan disiplin ini nanti akan ada jelaskan itu. Berarti yang kita lakukan adalah konsekuensi, bukan hukum. Nah, ini masuk kepada keyakinan kelas. Jadi ustazah, setiap kelas kita nanti kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Biasanya ustazah namakan dengan kesepakatan kelas. Pasti setiap ustazah punya itu ya. Nah, oke. Tapi apa juga yang kurang tepat dari kita selama ini? Nah, oke, kita lihat dulu. Nah, proses pembentukan dari peraturan-peraturan budaya tadi pada keyakinan kelas. Ya, namanya bukan lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Tapi apa bedanya? Nah, kita lihat. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru dan siswa. Paham itu? Kalau keyakinan kelas, dia melibatkan seluruh siswa. Kalau ini kita buat gimana? Setuju tidak? Setuju. Apalagi keyakinannya? Kalau datang harus tepat waktu bisa. Kalau nanti pelajar harus mendengarkan, itu namanya keyakinan kelas yang dibuat dengan murid. Tapi kalau saya misalnya, ustazah akan buat peraturan kelas kita. Besoknya kelas kita, siapa yang datang terlambat harus berdiri di luar dulu. Itu keputusan dari ustazah. Catat. Ya. Berikutnya ustazah yang membuat keputusan dan murid cuma menerima. Itu namanya kesepakatan kelas yang kita buat sebelumnya. Berarti kita minta murid untuk berkolaborasi dengan kita. Itu namanya keyakinan kelas. Oke, ustazah, kita lanjut ya. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas bersifat didaftar daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dan biasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi dalam bentuk positif ini maksudnya kata-katanya. Jadi ustazah tidak buat seperti ini ya, tidak boleh datang terlambat. Kata positifnya datang tepat. Oke.
Tidak, selanjutnya ada lagi keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah ini. Oke, Ustazah, tidak perlu pakai banyak, mungkin 7 poin, tapi bisa dijalankan oleh seluruhnya. Kita kan biasanya ada yang sampai 20 gitu ya. Akhirnya yang dijalankan cuma 5. Oke, kita cukup poin-poin yang penting saja untuk keyakinan kelas ini. Lanjut lagi, semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi pembuatan keyakinan kelas. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Semuanya berkontribusi. Oke, jadi itu dengan keyakinan kelas. Dan berikutnya tinjau kembali daftar gerak pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah. Selain keyakinan sekolah, selesai juga maka semuanya sampai kelas dipersilakan tinjau kelas. Apakah disetujui atau tidak? Sudah buat saya misalnya 10 keyakinan. Kita ulang. Nah, yang ini oke ya. Ya. Kalau kita datang tepat waktu oke ya. Ya. Kalau yang ini kurang kita dengarkan. Paham maksud saya? Nah, jadi disepakati antara peserta kita dengan siswa itu. Nah, ini contoh keyakinan kelasnya dapat kita buat seperti ini contohnya. Setiap pembelajaran kelas perlu belajar. Ini kelas 1 ya. Jadi kelas 1 itu ada ringan bahasanya sedikit. Berarti intinya kelas 1 itu harus rajin belajar di kelas gitu ya. Nah, jadi agak ringan sedikit bahasanya karena kelas 1. Oke, lanjut, setiap pembelajaran kelas perlu senang. Jadi peserta kan ada gini. Waduh, nggak usah ini apa ribut-ribut, kita nggak usah pakai ini begini. Kita tenang, tertib, tangan atas meja dan menganggap kita itu sudah sukses. Ada nggak usah berpikir seperti itu? Oh, anak kita tertib, duduk di belakangan, ya enggak? Tapi Ustazah bilang gini, wah aku sukses menjadi seorang guru. Tapi apakah kita tahu keadaan anak kita? Kita tahu nggak keadaan siswa kita? Tahu tidak? Padahal dia terpaksa begini, tapi hati dia tidak senang. Dan itu harus kita pikirkan juga bagaimana untuk anak kita, kita sekolah swasta juga memberikan pelayanan terbaik ya, memberikan perasaan senang kepada anak. Jadi dia datang ke sekolah itu senang. Nah itu keyakinan kelas itu bisa kita buat sesuai dengan kesenangan kelas. Ya, nah ini kelas 5 selalu bersikap positif. Nah ini kan bahasanya agak tinggi sedikit. Kita 5 tidak bisa dipaham bersikap positif di mana. Ya, kalau kelas 1 kita nggak bisa bersikap positif. Nah, jadi sesuaikan dengan tingkatnya. Senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain. Ketika ada terjadi masalah nanti, Ustazah bisa kaitkan dengan ini. Nah, kita lanjut ada seterusnya. Ya. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini dapat kita buat juga dengan anak-anak kita. Tidak tampak seperti. Contoh yang pertama, tidak menjalankan ibadah, berarti tampak tidak menjalankan ibadah. Kalau tampak seperti dia beribadah tepat waktu. Ya. Yang kedua, bersikap sombong dan acuh. Yang tampak seperti menyapa dan mengucapkan salam. Oke, saudara, paham ya? Nah, nanti kita akan buka juga keyakinan kelas seperti ini. Lanjut dulu. Nah, di keyakinan berikutnya terdengar, terlihat, berperilaku. Oke, terdengar ini kita apa yang kita dengar di kelas itu, kira-kira apa saja yang kita dengar gitu. Yang kita dengar apa? Kita lihat nanti apa berperilaku apa. Contoh di sini, selamat siang Ibu, Assalamualaikum Ustazah, gitu ya. Terus izin masuk, Ustazah masuk ke izin ke toilet ya, misalnya gitu. Nah itu yang terdengar sama kita. Ada yang terlihat menghargai pendapat orang lain, nampaklah ini temannya dia nggak bawa minum mungkin ditawarin. Ada orang lain. Ketika temannya yang belum berpendapat, oh keren, oh bagus didengarkan oleh teman yang lain. Nah itu menghargai. Berperilaku tersenyum kepada setiap orang. Ya, jabatan tangan ini yang sudah diterapkan oleh sekolah kita selama ini ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini lagi ada yang berikutnya guru tugasnya, murid tugasnya. Nah, ini kita kan ada lanjut juga selama ini saudara. Murid itu tugasnya apa? Siswa itu tugasnya apa? Kalau sebenarnya guru itu tugasnya nyapu nggak? Gimana saudara? Tugas guru nyapu ya? Enggak, tugasnya siapa ya? Tugas siswa, itu harus kita dudukkan. Berarti tugasnya guru apa? Kita minta dia. Ustazah tugasnya nyapu enggak? Enggak, sama-sama enggak nyapu, kita nyapu. Gitu. Oke ya? Nah, nanti kalau ada lagi yang buang sampah siapa? Ustazah apa? Antum. Itu sambil aja sama-sama gitu. Nah, oke. Ketika kita menerapkan yang seperti ini, ya nanti nggak akan lagi. Ustazah itu nyapu. Kalau dia nampak ustazah, Anda yang nyapu. Karena ini dia tugas kita. Kan itu tugas Anda. Seperti itu. Paham ya saudara ya? Oke, kita lanjutkan. Ini guru tugasnya bukan. Yang bukannya apa lagi?
Contoh, mudahnya bukan berkata kasar, ya, yang mengancam atas sebuah kesalahan, ya, yang bukan tugasnya kira apa lagi? Nah, sama seperti ini yang tadi juga kita dudukkan. Nanti kalau ada yang berkata kasar, untuk berkata kasar, iya, yang kita apa? Tidak boleh berkata kasar. Oke, Anda salah ya, dia minta maaf ya, nah seperti ini. Makanya perlu kita dudukkan kayak jelas seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai pendidikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, saudara seringnya berkata, ih, kok anak saya gitu ya, kok anak-anak gitu ya, kok anak-anak ini tidak datang ke sekolah. Nah, bisa jadi 5 kebutuhan dasar ini tidak dapat. Berarti ustazah tidak memberikan kebutuhan dasar yang 5 ini ke dia. Makanya ada yang nangis di kelas, mungkin yang sering rewel atau yang minta pulang gitu ya. Mungkin di sini tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut. Apa saja mari kita lihat ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan. Contoh, misalnya anak ini dia nyuri makanan teman dia. Ya, dia nyuri makanan teman dia ketika snack. Ada temannya yang bawa makanan. Dia itu tergiur atau karena apa? Ya. Nah, diambilnya teman kalau makanan temannya dimakan. Ketika Ustaz tanya nanti alasannya apa? Ustaz bilang, antum ini mencuri, enggak seperti itu. Ya. Antum yang mencuri, antum ini Ustaz bukan mencuri. Enggak, kita tanya dulu. Apa alasannya dia mencuri? Ya, kalau jawabannya nanti dia mengatakan lapar, berarti bertahan tidur. Berarti ada tidak terpenuhi perutnya lapar. Oke, berarti ini orang tuanya mungkin. Ya, berarti itu yang tidak kan karena itu dia mencuri karena perutnya lapar, snack mungkin tidak cukup. Oke, saudara. Lanjut lagi, kasih sayang dan rasa diterima bukan untuk diterima. Oke, mungkin anak yang satu ustazah nih, saya mau itu anak udah marah dulu gitu ya. Jadi dibuatlah tingkah laku yang membuat dia diperhatikan oleh ustazah. Itu banyak yang kita lihat ustazah. Ya, contohnya anak lah ketika latihan pramuka kemarin. Dia buat gerakannya salah sengaja ustazah. Dia buat, padahal ini di atas, antum pakai itu. Biasa. Ditanya nanti, kenapa antum buat kayak gitu? Nah sama yang kayak gitu. Tapi sesuatu itu aja terus, anda sudah perhatikan. Berarti kekurangan kasih sayang anak saya. Oke? Jadi kita tanya dulu anak kita bermasalah itu apa yang kurang mungkin. Kita tanya alasannya. Saudara bisa melihat kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Oke, saudara. Lanjut. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini misalnya dia tampil nih misalnya. Udah hebat semua gitu. Tapi ustazah itu, oke, silakan tunjuk. Nggak ada. Antum bagus, antum masya Allah ini. Berarti tidak diakui dia untuk mendapatkan sebuah suatu apa yang dia inginkan. Berarti dia pengen Allah mungkin juga lagi bang hebat sama ustazah. Ada nggak di kelas kita itu yang mungkin akademiknya rendah semua? Ada nggak ya? Terus dia sekali pengen mau diakui dia tuh hebat. Mungkin kita tidak tahu dia hebat dari segi menggambar. Saat itu ustazah yang mengandalkan motivasi dia gitu. Nah, di situ kita melihat. Ya jangan, anak ini kenapa sih antum terus yang dapat nilai 0? Kenapa antum terus yang salah? Itu kata-kata yang tidak boleh kita ucapkan. Paham ya saudara ya? Lanjut lagi ke pembahasan. Nah, ini pembahasan. Ada nggak anak yang lari keluar tanpa masuk kelas lagi? Ada? Jadi kalau jadi enggak ada. Berarti ustazah ada memenuhi kebutuhan itu. Kalau nggak ada ya, kalau ada yang keluar, ceritanya anak pengen senang-senang di luar, berarti kebebasan ya dia ini. Berarti selama dia di kelas kan, syok berat, aku nggak boleh nih, tangannya harus di sini terus. Berarti kebebasan tidak didapatkan. Oke, lanjut lagi kesenangan. Nah, ini kesenangan tadi. Ketika usahanya bikin latihan, ada nggak anak kita kayak gini? Zah, boleh nggak anak bikin tugas di belakang? Ada Zah? Ada. Anak boleh bikin tugas di belakang sampai tidur. Zah, ada nggak gitu? Tapi ustazah nanya, enggak bagus gitu, enggak tertib, atau di meja aja, di kursi aja, enggak boleh di situ, enggak tertib. Berarti ustazah sudah mengungkapkan kesenangan dia, akhirnya timbul masalah. Dia gak itu, maka begini itu. Nah, berarti dia tidak mendapatkan kesenangan lagi. Berarti itulah kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi di kelas yang kita ambil. Oke, ustazah bisa diseleksi lagi nanti apa kira-kira kebutuhan yang tidak didapatkan oleh anak kita ketika dia jadi masalah. Oke, lanjut. Bisa sedikit.
Kalau ini lanjut aja ya videonya. Oke, di sini ada tadi contoh video 50. Sebetulnya anak ada videonya sebetulnya, tapi nggak berat besar ya. Contoh video 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi kontrolnya, seorang pemukul bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah ini hukum tadi saja. Ketika kita menjadi seorang guru yang pemukul, ada kan kita lakukan itu? Pasti ada. Selama misalnya 5 tahun, 7 tahun yang mengajar, pasti ada yang namanya hukuman. Ada nggak? Atau memang ada nggak? Nggak ada kayak gitu. Ya pemukul seperti yang anda jelaskan tadi, disuruh berperan pemasan di luar. Itu namanya pemukul. Ya. Dan kita lihat ini menggunakan hukuman fisik atau verbal. Berarti anak itu memang disuruh panas-panasan fisiknya, ya. Atau dia pakai sepatu itu belang misalnya, disuruh pakai alas kaki. Berarti dia jalan yang pakai kaki ayam ya. Berarti itu kan ke fisik begini. Atau aku mangkal kali, dicek dia sudah. Nah, jadi itu nggak ada. Insya Allah di sekolah kita nggak ada dicek. Oke, itu namanya kecik itu penghukumnya. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, di sini 5 posisi kontrol kita. Yang seperti yang kita genggam tadi sudah, kita memberikan kontrol pada diri kita sendiri. Bagaimana kita melakukan anak kita. Ya tadi penghukum ya. Yang ini membuat merasa bersalah. Sudah panggil nih anak. Si Sofia sini. Ibu mau ngomong nggak? Iya sudah. Ayo sudah diskusi sebentar ya Nek. Oke. Apa kata saudara di sini? Di sini membuat rasa bersalah ini menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ada nggak saudara cek seperti itu? Kalau saudara kecewa tadi langsung berbuat kayak gitu tadi. Saudara yang tanya antum kayak gini loh, tapi ternyata antum kayak gitu. Saudara kecewa, tau nggak? Saudara nggak nyangka antum berbuat kayak gitu. Ada nggak? Ada Sophia tuh senyum-senyum ya? Mungkin ada. Nah itu kita tidak boleh lakukan ke anak kita karena membuat dia merasa bersalah. Besok dia merasa bersalah lagi, besok merasa bersalah lagi, dan dia tidak mau melakukan tindakan-tindakan yang mungkin kreatif, kritis, ya. Jadi terbeban lah diri dia ketika kita membuat dia merasa bersalah. Oke? Itu membuat rasa bersalah. Lanjut. Teman. Nah ini pokoknya yang posisikan teman. Selama ini kita kan ada bilang nih, wah kalau anak kita dijadikan teman kayaknya lebih klop deh, lebih enak deh ngomongnya. Tapi posisinya betul bagus tidak kontrolnya. Nah kita lihat. Nah di sini nih bilang mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Demi bapak ya nak. Nah ikut ya Allah bapak demi bapak ya Allah. Kita tahu ini demi bapak ini nak. Ini semua kita ngomong lah. Ada nggak kayak gitu ya? Atau ketika nah jangan berkeluar satu capek, kalau saudara habis tolong di dalam itu namanya saudara sebagai teman. Kayak dukungan nggak sebesar kita kan teman gitu. Nah, ya anak susah sini lah, ini dulu kita nih, itu kan sebagai teman ya. Ternyata itu belum tepat juga posisi kontrolnya. Oke, kita lanjut lagi. Pemantau, nah ini pemantau. Kita yang mana itu tadi? Pemantau ini peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah ini sebagai pemantau. Ustazah sebagai seorang guru sebagai pemantau. Kira-kira di sini apa? Peraturan kelas kita apa? Yang kelas kita apa? Kita ngarahnya ke sana ya. Kita nggak dulu dia ini. Kita mengarahkan peraturan kelas kita apa? Keyakinan kelas kita apa? Kita tahu ini. Dalam waktu. Anak saya tetap waktu enggak. Terus gimana dong misalnya? Kita minta kerja dulu. Bukan kita. Kalau aku nggak tahu kenapa, untuk berdiri di luar. Soalnya malah itu kan kita buat keputusan sendiri. Tapi ini pemantaunya, ini kita memantau. Ya, kita melihat dulu secara jelas ini sebabnya apa. Kita telusuri dengan pertanyaan ini. Peraturan apa yang dia lakukan? Apa yang telah kamu lakukan dan sanksi atau konsekuensinya apa? Dibuatkan dia. Kira-kira kalau lakukan ini, gimana kita harusnya? Ya udah berarti hapus lagi Zara. Kemarin aku ambil punya teman ya, iya. Berarti harusnya gimana situasinya? Kembalikan lagi. Iya yang bikin itu bukan saja. Agak tahu ya, kita kembalikan ke siswa ini. Kalau sama ini kan, antum terlambat duluan, antum nggak bikin sekarang 10 kali lipat. Nah itu kan dari kesalahan sendiri, itu tidak. Sudah kan? Kesepakatan jelas nggak? Itu kan ada seperti itu. Tapi kalau kita buat keyakinan kita seperti itu, maka dia akan enak aja nanti. Ini kan kemarin kita buat, nah susah setuju kan? Iya, nanti ke jalan. Oke ya.
ini yang terkait posisi yang paling harus dapat Ustazah terapkan, posisi mana? Ya, apa di sini? Ya, posisi terakhir belajar adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalah sendiri. Seorang mengajar telah memiliki keterampilan dalam posisi teman maupun pemantau, dan dia dikatakan bisa jadi waktu suatu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Oke, manajer ini. Nah, oke, yang manajer tadi sudah cukup sampai di situ aja ya sudah. Karena waktu kita singkat, kita lanjut aja dulu untuk penerapan segitiga restitusi. Ya, apa lagi nih segitiga restitusi? Kalau dari namanya sudah paham nggak gitu? Agak aneh ya. Oke. Nah, yang pertama segitiga restitusi ini yang pertama yang dikatakan adalah menstabilkan identitas. Ini terjadi masalah di kelas saudara. Ini kan sering terjadi ya, saudara mau gimana namanya ini kita menstabilkan identitas, nanti Anda jelaskan kembali. Yang kedua, nah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, nah ini pertanyaan dapat berupa ini saudara. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau sudah panggil anak kita ini. Nah kita tanya, kemarin anak saya tahu kenapa sudah panggil? Tahu Zah. Nah kita validasi dulu tuh. Ya, terus bisa di sini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika dia mengatakan anak kemarin datang terlambat, kita bilang ini Zah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bilang kamu ini datang terlambat itu. Kita memihak kepada murid. Istilahnya setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ini namanya menstabilkan identitas. Masuk kepada lagi validasi tindakan salah. Kamu tentu punya alasan ya mengapa melakukan ini. Jadi tidak terlambat. Ternyata anakku bilang ini ternyata. Kemarin anakku baru masuk jam 12 di rumah. Punya kedai itu di pasar. Makanya anakku sudah di rumah itu. Ternyata alasannya itu susah mungkin marah ketika itu enggak? Marah enggak? Mungkin saudara tahu ternyata seperti ini orang aku. Kalau saudara langsung mengambil aku terlambat itu langsung panas-panas saja. Kira-kira usaha ketika tahu nanti nyesal nggak saudara? Nyesal pasti ya. Kalau saudara sudah menanyakan seperti ini, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira apa caranya supaya anak sadar dan tidak ada perubahan? Oh nanti anak kalau bilang aku tidak anak cepat gimana ini? Dia yang memberikan solusi itu bukan kita. Dia yang mau memberikan solusi itu. Nah, mungkin bukan aku nanti begini bukan sadar, tapi dia yang mencarikan solusinya sendiri. Nah, terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas kita apa? Nah, aku datang terlambat kalau orang datang berarti melanggar ya? Dia melanggar. Apa yang dilanggar? Dia anak kan udah terlambat. Itu yang melanggar. Dia yang mengakui sendiri. Ya, aja lagi kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita arahkan begini. Kamu kalau seperti ini mau menjadi orang seperti apa? Kita tanya nih. Anak mau lah menjadi sesuai yang disiplin, sesuai yang tertib, sesuai ini. Nah, kalau memang ingin jadi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Anak besok nggak ada tambah lagi gini. Dia yang memberikan solusi untuk diri dia sendiri. Bukan peserta, aku besok kayak gitu. Enggak, dia memberikan solusi pada diri dia sendiri. Oh, peserta? Agak paham ya? Tanya. Nah, ini sebenarnya ada videonya, tapi agak berat ini. Karena mungkin di sebelah ya. Nah, bisa. Aduh, iya. Oke, selanjutnya selesai ya. Nanti sambung sekarang. Oke, itu saja saudara yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan? Ustazah Helma, ada pertanyaan? Iya, Ustaz. Oke. Silakan Ustazah Helma. Terima
kasih atas kesempatannya, Ustaz. Menarik sekali presentasi dari Ustaz, luar biasa. Jadi pemahaman baru bagi kami ya saya tentang ternyata kita tuh tidak boleh mendukung apa namanya konsekuensi apalagi mendukung ya jalan terbaiknya adalah apa tadi restitusi Konsekuensi atau restitusi. atau restitusi. Pertanyaan saya gini, Zak. Seandainya restitusi kita tidak berhasil, nah apa yang akan kita lakukan? Oke, Terima kasih. bagus sekali ya. Oke, baik, terima kasih Saudara Elma ya. Oke, tadi kita sudah mempunyai 5 posisi kontrol, gitu ya. Terus restitusi sudah bisa menjadi seorang manajer di sana. Terus restitusi juga sudah saya lakukan ya, dengan mengenalkan anggota identitas sudah. Terus apa tadi lagi melakukan tindakan salah, validasi kesalahan, ternyata nggak mampu juga semuanya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Nah, gitu. Kita di sini kan di kelas ini, kita kan guru dulu yang meninggal kita kan, yang akan sampaikan tadi. Guru terlebih dahulu, guru wali kelas yang ada di kelas. Ketika usaha memang sudah misalnya sudah melakukan itu, tapi tidak juga ada perbaikan, barulah nanti ada guru B, ya. Kita laporkan kepada tim kesiswaan. Nah, ketika itu setelah laporkan ke tim kesiswaan, nanti siswaan ini mau proses lagi, mungkin dengan cara yang berbeda, restitusinya sama, ya. Tapi mungkin dengan bahasa yang berbeda, pertanyaan yang mungkin sama, dengan bahasa buku yang berbeda, mungkin akan berbeda ketika orang yang berbeda. Nah, ketika sudah di kesiswaan ini sudah dilakukan, mungkin lebih nyaman di ruang kesiswaan, ruangan yang tertutup, ruangan yang lebih nyaman, gitu ya. Mereka akan lebih terbuka. Ya. Ketika itu, oh masih juga belum lagi sampai di enggak juga kayak gitu juga, sampai ke kepala sekolah. Ya. Sampai ke kepala sekolah, kami coba lagi, oh enggak juga misalnya, kita coba untuk menulis latar belakang anak mungkin datang apa masalah dia di rumah. Oke ya, kita nggak tahu lingkungan di rumah itu seperti apa. Mungkin lingkungan sekolahnya baik, lingkungan di rumah kurang baik. Ya. Mungkin dia punya masalah keluarga, mungkin keluarga yang broken home, ya. Mungkin keluarga yang kakak beradiknya kurang kuat itu seperti apa? Kita nggak tahu. Lingkungannya mungkin lingkungan pasar ya. Nah, jadi kita coba untuk menelusuri latar belakang anak ini seperti apa. Nah, barulah kita minta nanti kita ada tambahan wali murid jadi kita pemahaman dari wali. Mungkin itu tidak lanjutnya. Melakukan tindak lanjut ya saudara ya. Nah, mungkin itu jawabannya. Ada lagi pertanyaannya, Ustazah? Ada lagi mungkin? Silakan Ustazah Ida. Ustazah dulu. Oh iya. Terima kasih Zanana atas waktunya, sangat menarik sekali. Kita sebagai guru di sini memang sangat dibutuhkan yang tadi itu karena keseharian terkadang semuanya kita lakukan. Kadang kita jadi penghukum, kadang kita jadi teman, kadang kita jadi manajer, kadang kita semuanya ketika kita lagi mood kita lakukan sebagus mungkin. Kalau lagi mood kadang anak terhukum Nah, jadi dengan adanya pencerahan dari Zanana tadi, kita sebagai guru jadi lebih berwanti-wanti. Nah, Anda tertarik tadi tentang guru sebagai teman. Nah, kalau guru sebagai teman ini, apakah ada nilai negatifnya juga? Kalau setelahnya temannya nanti anak-anaknya jadi tidak hormat, jadi tidak ini sama kita. Nah, itu bagaimana? Terima kasih Oke, jadi itu masih kepada 5 posisi kontrol ya. Tadi ada 5 macam yang sampaikan. Di sini tadi sudah Anda jelaskan ya saudara ya. Dari kelima posisi tersebut, mana yang paling tepat kita ambil? Saudara yang lengkap tadi ini, yang mana paling tepat kita ambil? Sebagai apa kita? Sebagai manajer. Tapi kita pernah melakukan mungkin sebagai teman, sebagai guru, oke lah ya. Ketika kita melakukan posisi itu seperti kita menganggap sebagai teman. Menganggap sebagai teman ini negatifnya apa? Kira-kira apa negatifnya sih? Oke, nah contohkan satu aja dulu ya negatifnya. Ketika kita mengajak dia sebagai teman, ada usaha loh yang dan kamu curhat aja, apa yang anda masalahnya? Curhat aja, susah kan cinta teman ini, ya. Curhat aja semuanya, bukan gini, sudah gimana curhatnya gini, kayak gitu seperti ini. Jadi ketika itu dia sudah menganggap kita teman. Ternyata besok harinya, ketika dia punya masalah, usaha nggak datang di sini. Usaha nggak ada di situasi itu, dia bergantung kepada usaha. Ketika nggak ada usaha, dia nggak bisa berbuat apa-apa.
tahu PMP-nya. Dia tidak bisa mandiri, dia tidak bisa memberikan solusi sendiri. Berbeda dengan posisi manajer, ya. Dia memberikan solusi kepada diri sendiri, termasuk juga solusi dari. Oke, saudara ya, dia memang mencarikan solusi sendiri, kan itu tadi ya. Kalau sebagai teman, dia itu kan sama kayak tadi. Misalnya mau nggak semangat belajar, karena dia menganggap ini sebagai teman, tempat mengganggu, tempat curhat, tempat itu, tempat semua. Nah, itu yang orang yang jadi posisi. Oke, ya saudara. Oke, ada yang lain, saudara Indah ada? Ada ya? Posisi kita sebagai misalnya hukuman dibilang dari saudara setuju nggak? Setuju nggak? Alasannya apa? Ada? Ada lagi saudara? Oh, untuk menumbuhkan motivasi saudara kita sudah dulu ya boleh. Oke, ini udah sempat nih materinya banyak tadi ya. Oke. Jazakan diri saudara. Oke, tampil dulu satu kali. Allah Akbar. Oke, ya saudara. Ya biar fresh ya, fresh. Jadi saudara ketika Anda bilang bilang pagi kita satu. Ketika Anda bilang siang, tepuk dua. Oke. Ketika Anda bilang tiga, nggak jadi tepuk. Ya, beda tepuk. Oke. Anda hitung satu, berarti Anda hitung pagi. Anda bilang pagi, berarti tepuk. Gitu ya. Kalau malam, nggak tepuk. Oke. Maka sudah fokus ya, fokus. Kita ulang lagi. Pagi. Pagi siang. Oke. Pagi malam. Oke, belum ya. Oke, mana Ustazah sini anak tuh ya. Ada si apa namanya? Si Abi dan si Abu. Siapa? Abi dan si Abu. Kalau pasangan ya, si Abi dan si Abu. Tentukan mana si Abi dan si Abu. Oke, ya. Abi dan Oke. Ustazah posisinya sekarang seperti orang bersalaman. Abi orang bersalaman ya. Oke. Jangan salaman dulu seperti orang salaman. Oke, gini ya. Oke. Ketika nama Ustazah Ana sebut, berarti salah pertama untuk menyembunyikan tangan. Sedangkan nama Ustazah misalnya si Abi, nama Ustazah Abi berarti usah menghindari. Kalau yang Abu Ustazah aja, mantap. Oke, bisa ya? Oke, kita tes. Udah jelas Abi Abunya? Udah. Dan 1, 2, 3. Abi. Lanjut lagi. Sekali lagi ya. Kalau orang bilang Abu salaman. Kalau Abu salaman ya. Oke. Abu salaman. Abu. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Abi. Oke, silakan jaga yang punya pertanyaan mungkin. Nah, kan dapat ya. Silakan bertanya. Ini dan pertanyaan aja. Pertanyaannya. Nah, oke, tidak ada lagi ya saudara ya. Ya, mungkin sampai di situ dulu pemaparan tentang beberapa budaya positif. Mudah-mudahan dengan ilmu yang saudara pelajari ini dapat saudara terapkan dengan sebaik-baiknya. Karena mulai buat kita di kelas menerapkan 5 posisi kultural ini dengan itu belajar dan seterusnya. Oke, saudara semuanya, terima kasih atas kesempatan saudara semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan kepada Baik Ustazah, terima kasih banyak.
Nana sudah menyampaikan materinya yang sangat bagus ya Ustazah. Anda yakin kita memiliki keluar dari ruangan ini kita sudah memiliki sekurangnya 2 atau 3 ilmu yang selama ini kita belum tahu ya Ustazah. Baik, tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Oke. Anda sebagai MC mohon undur diri dengan perpanjangan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustazah semuanya, hari ini agenda kita adalah membuat keyakinan kelak. Apa itu keyakinan kelak? Sama dengan kesepakatan kelas. Jadi anak Ustazah, kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama. Ya, berarti Ustazah setuju, antum juga setuju. Jadi semua kesepakatan itu berasal dari antum, oke? Antum yang bikin, ya. Kita setujui nanti bersama-sama. Nah, jadi yang pertama dulu poinnya adalah anak Ustazah membuat sebuah peraturan atau kesepakatan kita buat di kertas ini. Contohnya, anak Ustazah datang tepat waktu, tulis di sini tempel di sebelah, oke? Dan setelah tempel nanti di sebelah, lalu kita tentukan bersama-sama apa kesepakatan yang kita buat untuk keyakinan kelas kita. Paham? Oke. Oke, Ustazah, sudah pegang ya sebenarnya. Ini akan sudah bagikan, berarti per antum itu per orang memberikan 1 buat kesepakatan. Ya, nanti dibuat di sini kita tempel di depan. Bantu Ustazah, oke? Oke. Nah, ini itu sudah tempelnya. Oke, bantu Ustazah. Cepat pergi kan? Semuanya. Oke. Ayo, yang udah dapat silakan buat 1 buat. 1 saja peraturannya. Nanti antum langsung tempel ke sini. Yang udah selesai langsung tempel ke sini ya. Oke. Apa? Lebihnya. Tunggu dulu, tahan dulu. Langsung tulis, langsung tulis. Kalau sudah ada sudah tempel kalian sini ya. Oke, silakan. Apa mungkin keyakinan jelas ya? Apa namanya? Yang harus kita sepakati bersama kita apa aturannya? Ada seragam atau misalnya alat tulis harus lengkap, kita harus ada, nah, ya. Nah, boleh. Kita ulang lagi videonya ya. 1. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai? Sudah. Silakan ditempel ke depan. Ayo. Yang rapi ya. Oke. Yang udah selesai silakan langsung kembali ke tempatnya. Langsung duduk tertib di tempatnya kembali. Nah, ini lebih Oke. Silakan duduk. Ya, yang udah selesai silakan duduk kembali ke tempatnya. Oke, Ustazah semuanya, sudah kita buat bersama-sama apa kesepakatan yang mungkin berada, yang mungkin dari antum. Ya, kita putuskan bersama-sama apa
istirahat jika sudah diizinkan. Sepakat? Istirahat jika sudah diizinkan. Sepakat nih? Sepakat. Oke, lanjut. Memakai manset, Masya Allah. Memakai manset bagi lengan baju yang sudah pendek, ya. Sepakat nih badan semuanya nih? Oke, Masya Allah. Ya, auratnya harus tutup ya, Nak ya. Oke, membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Oke, sepakat nih? Iya, kita makan ya. Lanjut lagi. Ini sama. Merapikan sepatu sama. Tidak boleh makan ini sama menghormati nih. Menghormati teman dan guru, sepakat? Oke, berarti kita harus menghormati teman dan guru. Membawa buku pelajaran sama. Menghargai sesuai teman. Datang tepat waktu. Wah, ini yang belum nih. Datang tepat waktu, sepakat ya? Oke, berarti kita datang tepat waktunya jam 7. 30 boleh ya, berarti jam 7.40 ya. Pakaian, ini satu lagi, selalu menggunakan pakaian yang sopan. Baik, yang ini sama ya. Oke, anak ustazah, inilah hasil keyakinan kelas kita ulang kembali nih. Yang pertama, memakai alas kaki ketika keluar kelas. Yang kedua, makan dan minum sambil duduk. Oke, lanjut lagi, merapikan sendal dan sepatu di rak sepatu. Istirahat ketika diizinkan. Memakai manset bagi lengan bajunya yang pendek. Datang tepat waktu. Membawa buku pelajaran. Menghormati teman dan guru. Dan terakhir, belajar dengan tertib dan sopan. Oke, sepakat semuanya? Oke, inilah hasil keyakinan kelas kita. Oke, mungkin sampai di sana dulu. Agenda untuk membuat keyakinan kelas kita. Saudara-saudara bilang kepada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Disti Latifah dari kelas 65, Aisyah bin Abu Bakar. Menurut Ana, membuat keyakinan kelas itu seru dan menyenangkan dan membuat kelas Ana jadi nyaman, tentram dan damai. Dan pokoknya seru deh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Fatimah Septiani. Ana dari kelas 65, Aisyah binti Abu Bakar. Menurut Ana, keyakinan kelas itu penting karena bisa memotivasi Ana dalam semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Selnyati, guru 13 SDIT Moderati Excellent. Kemarin Ana mengikuti sosialisasi tentang budaya positif dari Ustazah Fitriana Delvis. Alhamdulillah, ilmu yang Ana dapatkan sangat bermanfaat dan bisa Ana gunakan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kelas jika ada anak-anak yang bermasalah. Jadi anak ada patokan atau ilmu baru tentang bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga lebih bisa menghandle anak-anak di dalam kelas. Dan tentu banyak ilmu-ilmu yang lain yang bisa Anda terapkan di dalam kelas anak yang bagaimana sebelumnya belum Anda tahu tentang hal itu. Dan sekarang alhamdulillah sudah bisa Anda praktekkan di kelas dan mempermudah kita juga dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak. Dan anak-anak juga bisa mendapatkan budaya-budaya baru tentang budaya positif dan bisa mereka terapkan juga di dalam kehidupan mereka masing-masing. Itulah ilmu yang Anda dapat selama mendengarkan sosialisasi dari Ustazah Nana. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana wakil kurikulum dari Zahnana. Alhamdulillah kemarin kami mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Zahnana dalam rangka mengerjakan tugas, menyelesaikan tugasnya, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4.
tentang budaya positif. Alhamdulillah, Ana pribadi merasa banyak sekali ilmu yang didapat dari pemaparan dari Zahnana tadi. Mudah-mudahan dari sekian banyak pemaparan tadi, kita guru di Mutiara Hati Excellent, terutama Ana pribadi, bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bersama Ananda di kelas dan bersama rekan guru di kelas. Terima kasih Zahnana, semangat selalu. Mudah-mudahan apa ilmu yang didapat berpahala juga buat ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Delvis, CGP Angkatan 11. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan untuk implementasi di masa yang akan datang adalah saya akan lebih melakukan kolaborasi yang lebih dekat, lebih tinggi kebersamaannya bersama teman-teman sejawat, baik dengan sama kepala sekolah maupun semua majelis guru, termasuk juga yayasan, karena kita sekolah swasta ya. Kita akan berusaha untuk mengembangkan segala konsep pemaparan tentang budaya positif ini. Kita akan terapkan bagaimana nanti di sekolah bisa dijalankan sesuai dengan yang sudah kita pelajari, baik itu keyakinan kelas, restitusi dan lain sebagainya. Kita akan berusaha untuk menerapkannya di kelas sesuai dengan yang sudah kita paparkan kepada guru-guru di waktu mensosialisasikan atau diseminasi tentang budaya positif. Semoga kedepannya SDIT Mutiara Hati Excellent lebih berjaya, lebih sukses dan melahirkan generasi Islam yang bermartabat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.